Indonesia Police Watch (IPW) memberikan perhatian khusus terhadap perkara pencemaran nama baik dan atau fitnah di Pengadilan Negeri PN Surabaya dengan terdakwa Usman Wibisono, anggota pembinaan mental PMK Kyokushinkai Karate Do Indonesia buntut kisruhnya pengelolaan uang arisan di perguruan karate itu senilai puluhan miliar. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Jumat tanggal 24 November tahun 2023, merasa heran dengan kasus Usman Wibisono yang dituduh dengan pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik. Karena menurutnya, tuduhan mencemarkan nama baik melalui WhatsApp grup WAG, yang sejauh IPW tahu, WAG adalah termasuk satu komunitas tertutup, jadi bukan dinyatakan sebagai ruang publik. Dia, WAG, adalah ruang tertutup. Itu diatur dalam surat keputusan bersama SKB antara Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan UU ITE, Beber Sugeng, panggilan karibnya. Dengan kasus Usman Wibisono yang dituduh dengan pencemaran nama baik melalui ITE. Karena tuduhan mencemarkan nama baik melalui WA Group yang sejauh IPW tahu, WA Group juga di Polda Jatim ya, di Krimsus mendapat penjelasan bahwa WA Group berdasarkan surat edaran bersama antara Menko Info dan juga Kapolri tidak bisa dibilang sebagai pencemaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diproses terus dari Polda ya, kemudian pengadilan, jaksa, kemudian pengadilan sampai dituntut 3 tahun, itu cukup berat ya. Menurut saya ini ada satu tangan yang kuat ya, yang menggerakkan kasus ini. Bukan sembarangan nih. Ini harus cari tahu apakah di sana ada pemain yang kuat ya. Karena kasus ini sudah disidangkan sampai pengadilan, menurut saya Majelis Hakim bisa memutuskan bebas Usman Wibisono dengan menggunakan dasar surat edaran bersama tersebut. Karena WA Group dianggap sebagai satu komunikasi tertutup. Sebelumnya terdakwa Usman Wibisono tegaskan tidak gentar menyikapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU Siska Kristina dari Kejaksaan Negeri Kejarit Surabaya yang menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun karena dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 311 ayat 1 KUHP fitnah. Pasal 310 dan 311 KUHP itu tidak bisa menjangkau delik pencemaran nama baik maupun fitnah yang dilakukan di dunia siber, seru Benny Ruston, penasihat hukumnya Usman Wibisono seusai sidang agenda pledoi pembelaan di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Oleh karena itu, menurutnya seharusnya masalah tentang grup itu, forum sabuk hitam, harusnya jaksa mendakwa dengan UU ITE. Namun, dia mengingatkan sekalipun jaksa mendakwa dengan UU ITE, perbuatan itu dilakukan di ruang tertutup dan terbatas, yaitu forum sabuk hitam. Di situ tidak ada anggota lain atau anggota karate lain di luar dari perguruan Kyokushinkai, jabarnya. Selain itu, Benny Ruston meyakini karena perbuatan yang diadukan itu belum terjadi, maka permintaan pihaknya tidak ada pidana dan putusannya harus bebas. Pasalnya, dia menjelaskan berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa pengaduan dilakukan tanggal 25 Maret kemudian kalau dianggap peristiwa pidana kami tidak menganggapnya terjadi di bulan April. Artinya 1 bulan kemudian pembelaan kami di lingkup itu belum ada peristiwa pidana dilaporkan. Itu poinnya, tutupnya sambil tersenyum simpul. Ya, pledoinya hanya tentang kita bisa membuktikan di depan berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa pengaduan itu dilakukan pada tanggal 25, kemudian peristiwa, kalau dianggap sebagai peristiwa pidana, kalau dianggap, kami tidak menilainya seperti itu, kalau dianggap peristiwa pidana, maka peristiwa itu terjadi di bulan April, artinya 1 bulan kemudian. Nah, pembelaan kami di lingkup bahwa belum ada peristiwa pidana yang dilaporkan, itu poinnya. Oke, terima kasih. 10 dan 311 KUHP itu tidak bisa menjangkau delik pencemaran nama baik maupun fitnah yang dilakukan di dalam dunia cyber. Nah, karena itu seharusnya kalau masalah tentang grup harusnya itu pikiran
jaksa mendakwa dengan undang-undang ITE. Kalau namun dalam pembelaan kami, sekalipun jaksa mendakwa dengan undang-undang ITE, perbuatan itu dilakukan dalam grup tertutup, khusus grup terbatas, forum sabu hitam. Di situ tidak ada anggota lain atau anggota karate lain di luar dari perguruan tinggi Shinkai. Jadi tetap tidak bisa dikenakan ketentuan pasal 27 permintaan tentu karena perbuatan yang diadukan ini belum terjadi, maka permintaan kami ya tidak ada pidana dan putusannya kami minta bahwa bebas. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.